Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Farisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Habibur Rahman. Kami dari kelas 11 3 akan menyaksikan sebuah buku yang berjudul Winter in Tokyo. Oke. Pertama-tama dari penulisnya dulu. Penulisnya adalah Ilham Nathan. Ilham Nathan adalah seorang novelis Indonesia yang dikenal karena menulis trilogi 4 musim yang masing-masing novelnya disajikan dengan cerita yang latarnya berbeda-beda. Novel Ilham Nathan memiliki keunikan, yaitu tokoh-tokoh dan novel yang yang satu dengan novel lainnya berkaitan. Beberapa novelnya telah difilmkan, seperti novel ini Winter in Tokyo dan juga novel Sunshine Becomes You. Di dalam novel ini terdapat banyak tokoh. Tokoh-tokohnya adalah Nishimura Kazuto yang memiliki sifat baik hati dan penyabar. Lalu ada Ishida Keiko yang memiliki sifat baik hati dan periang. Lalu ada Kitano Akira yang memiliki sifat baik hati dan ramah. Lalu ada Takemiya Shinzo yang memiliki sifat baik hati dan suka membantu. Lalu ada Haruka yang memiliki sifat yang baik. Lalu ada Yuri yang memiliki sifat egois dan jahat kepada Keiko. Lalu ada Hirayama Jun yang memiliki sifat jahat dan pendendam. Ringkasan dari cerita ini yaitu Nishimura Kazuto yang merupakan seorang street fotografi terkenal di Amerika. Pada saat itu ia pergi ke Tokyo hanya untuk rehat, dan pada saat itu juga ia menemukan cinta pertamanya sejak masa SMP. Selama sebulan bersama, perasaan baru pun mulai terbentuk. Untuk kelebihan buku ini yaitu memiliki plot twist cerita yang menarik dan bisa membuat pembaca tersenyum sendiri saat membaca buku ini. Sedangkan untuk kekurangannya, buku ini memiliki cerita yang hampir sama dengan cerita sinetron yang disiarkan di TV-TV, seperti adegan drama hilang ingatan dan sebagainya. Lalu ringkasan dari cerita ini yaitu dimulai dari musim dingin yang telah tiba dan menyelimuti kota Tokyo. Lalu ada seorang perempuan yang bernama Ishida Keiko menggigil, dan ia ingin cepat-cepat sampai di rumah, minum secangkir coklat yang panas dan makan ramen. Keiko secara tidak sengaja bertemu dengan Haruka, dan beberapa menit kemudian mereka pun tiba di depan gedung apartemen mereka. Ketika mereka tiba di depan pintu apartemen mereka, yaitu 102, Haruka berbalik menghadap Keiko dan mulai membicarakan tentang penghuni baru yang baru saja meninggalkan penghuni kamar rekan mereka. Pada saat itu Keiko penasaran dengan orang yang berada di kamar 201. Lalu Keiko pun mulai menguping dengan mendekatkan telinganya pada pintu kamar 201. Dan pada saat itu pun juga pintu itu pun mendadak berayun terbuka. Dengan saat itu juga, dengan satu gerakan yang membuat kepala Keiko masih menempel dengan pintu depan pun terdorong dan membuat tubuhnya jatuh ke belakang. Dan pada saat itu juga pertemuan kedua mereka pun dimulai. Mereka pun mulai menjadi teman. Itu Ishida Keiko dengan Kazuto. Setelah pertemuan tersebut, di saat itu Keiko sering menceritakan tentang cinta pertamanya kepada Kazuto, dan Kazuto hanya mendengarkan dengan sabar. Dengan sabar lah, dengerin ocehannya ya. Lalu setelah itu pun mereka sering menghabiskan waktu bersama, seperti memasang lampu kamar Keiko, jalan-jalan bersama, dan lain-lain. Lalu
Kisah cinta mereka tidak selamanya mulus. Banyak sekali kejadian yang tidak terduga, seperti Kajuto yang diserang oleh mafia hingga hilang ingatan, Kajuto dan Keiko yang diserang oleh Hiramaya Jun dan anggota mafia-mafianya. Setelah tertangkapnya Hiramaya Jun, hidup mereka pun kembali damai, dan Kajuto menjelaskan pada Keiko bahwa orang yang menjadi cinta pertamanya Keiko adalah Kajuto itu sendiri. Jadi secara keseluruhan buku ini sangat direkomendasikan untuk para pembaca yang menikmati novel-novel romantis Ya, gitu. asik Ya. ceritanya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.